Kok sudah menjawab ya bahwa fungsi dari bantal adalah untuk Sandaran Bu, saat pemeriksaan pasien. oke, Bantuan sandaran. sandaran untuk pasien. Itu Iya pada Bu. saat posisi pasien mau dilakukan posisi Fowler ya. Fowler Iya Bu. ataupun semi Fowler. Fowler ataupun semi Fowler tadi ada yang sudah tahu posisinya seperti apa? Setengah duduk ya, Bu? Setengah duduk. Ya, betul sekali. Posisi semi Fowler ataupun Fowler digunakan pada saat kita mau ngapain? Kelompok yang presentasi atau teman-temannya Mau kayak ingin menolong eliminasi gitu, Bu? eliminasi. Eliminasi menggunakan Fowler setengah duduk. Eliminasi apa? Eliminasi tahu apa eliminasi? Tasya? Eliminasi pembuangan. Pembuangan. Oke, benar. Pembuangan tubuh Boleh. baik, pembuangan tubuh baik urin maupun bawel, Bu. Ya, ataupun feses, benar. Nah, apakah kalau kita mau buang air besar ataupun buang air kecil, posisinya Fowler ataupun semi Fowler? Semi Fowler. Apa? Fowler bukan. Fowler. Ayo. Semuanya, karena ini sudah diskusi, karena ini sudah diskusi. Bukan, Bu? Dorsal, Semi Fowler, Bu. semi Fowler. Oke, karena ini sudah sifatnya diskusi, Ibu nggak mau di mute ya, unmute aja. Karena kita siapapun boleh bersuara. Oke. Kalau eliminasi, yang dorsal rekumben bukan, Bu? Dorsal rekumben itu seperti apa? Yang kakinya itu seperti ini tuh, Bu, yang ditekuk. Oh, ditekuk. Tapi untuk pasien yang tidak bisa mobilisasi ke toilet. Oke, ya benar boleh. Dorsal rekumben kalau kita mau pasang kateter boleh, mau lahiran juga boleh. Itu dipakai adalah posisi dorsal rekumben. Terus posisi mau ngangkat, biar ngangkat bokongnya lebih gampang pada saat kita mau memasukkan untuk menolong BAB boleh juga. Terus kemudian, tapi kalau kita mau eliminasi itu tidak menggunakan Fowler ya. Fowler itu pada saat kapan sih kita pergunakan? Pada saat pasiennya kondisinya sesak, susah untuk bernafas, maka kita menggunakan posisi Fowler ataupun semi Fowler. Pada saat pasien mau makan, artinya ketika mau makan atau pada saat kita mau setelah selesai mandi, dibutuhkan dia untuk santai, maka kita lakukan posisi Fowler ataupun semi Fowler. Pasien sesak, wajib kita pergunakan posisi semi Fowler ataupun Fowler. Itu ya, karena dia adalah setengah duduk. Posisinya duduk. Terus kemudian ada posisi Sims. Posisi Sims tadi seperti apa? Sabrina Octaviana. Posisi miring. Posisi ke kanan atau ke kiri bukan sih, Bu? Hah? Posisi miring ke kanan. Ya, posisi miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Itu betul sekali. Pada saat kapan sih kita melakukan posisi Sims? Yang naruh obat ke rektum pada anak. Cakep. Pada saat kita mau menggunakan masukkan obat melalui anus, itu kita menggunakan posisi Sims. Ya, itu betul. Kemudian ketika pasiennya mau istirahat dan tidur, kita juga biasa menggunakan posisi Sims, terus menghindari terjadinya tadi luka dekubitus. Luka dekubitus apa? Ketika pasiennya telentang, maka tulang sakrumnya akan berkena atau akan tertekan terus, kemudian kena dengan posisi tempat tidur. Ketika kena dengan posisi tempat tidur dalam jangka waktu yang lama, maka bisa terjadi
saraf-saraf di situ tidak pembuluh darahnya itu tidak relaksasi ataupun terhambat pembuluh darahnya dengan terhambatnya aliran darah atau suplai darah di sekitar tekanan daerah trongkarnya itu adalah atau daerah bokongnya, maka akan menjadi daerah daging atau otot yang tertekan tersebut kehilangan suplai oksigen ataupun kehilangan suplai darah sehingga gampang terjadi luka dekubitus. Terutama yang pasien-pasien gula, ya. Pernah lihat luka dekubitus di daerah bokong? Belum pernah. Belum Belum pernah. pernah, Bu. Oke. Belum, Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat kalian turun, harusnya kan kalian sudah mau turun KDPK, tapi kita masih proses penggodokan apakah kalian nanti 1 tahun terakhir turun atau nanti kalian akan di 1 tahun terakhir, ya. Jadi luka dekubitus itu sangat berbahaya, ya. Oke, jadi pasiennya tidur terlentang terlalu lama, maka diberikanlah posisi SIMS. Itu posisi SIMS ya, masukkan obat untuk mencegah dekubitus, dilakukanlah posisi SIMS. Terus kemudian apa lagi? Posisi Berendam tadi seperti apa? Kenapa, Bu? Berbaring di tempat tidur. Kaki dinaikin ke Dengan atas. bagian kepala lebih Baru kita tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Oke. Itu pada pasien-pasien yang seperti apa? Ketika pasiennya shock, ya. Jadi untuk mencegah aliran darah sangat sedikit di daerah otak, maka posisi kepala dilakukan lebih rendah dibandingkan tubuh sehingga aliran darah mengalir kepada posisi yang terendah, dan ini adalah kepala. Karena ketika otak kita tidak oksigen tidak mengaliri otak kita selama kurang dari berapa detik saja, itu sudah membuat banyak kecacatan terhadap tubuh manusia ya. Jadi ada beberapa syaraf nanti yang akan mati. Dengan matinya beberapa syaraf, maka banyak hal yang terjadi pada pasien tersebut. Apalagi posisi tadi? Posisi dorsal recumbens. Dorsal recumbens gampang ya. Dorsal recumbens dipakai untuk ketika kita mau lahiran. Tadi memasakkan ya, mau eliminasi juga iya. Genitalia serta ya, apa bedanya dorsal recumbens dengan posisi litotomi? Kalau litotomi itu berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menarik ke atas bagian perut, Bu. Ya, cakep. Jadi biasanya dipergunakan pada saat kapan? Untuk memasang alat kontrasepsi. Cakep. Nada, pinter ya. Jadi ketika kita mau pasang alat kontrasepsi yang seperti apa? Apakah semua alat kontrasepsi yang kita pasang menggunakan posisi litotomi? Azaria, Sanis. Azaria. Sanis, bisa dengar suara Ibu? Sanis. Ajaria, Sani, Sabrina. Diulang pertanyaannya. Azaria, Sani, Sabrina. Apakah semua penggunaan alat kontrasepsi menggunakan posisi litotomi? Sanis bisa dengar suara Ibu? Sanis? Halo, Sanis bisa dengar suara Ibu? Ibu nggak bisa dengar suara Sanis loh.
Coba dilihat dulu. Ada yang bisa dengar suara Sanis nggak? Enggak, Bu. Nggak. Ada, Bu. Coba dites Sanis. Sanis. Coba Ibu mau dengar suara Sanis. Audionya sudah diaktifin belum? Sudah dia unmute, Bu, katanya, Bu, kata Kak Sanis. Iya, memang sudah di-unmute, tapi di awal Suara Ibu putus-putus. suara Ibu putus-putus. Tapi di Rama enggak, Bu, jelas. Iya jelas kalau suara Ibu mah. Di mana aja suara Ibu yang putus-putus? Oke. Ibu minta tolong buat Ajaria Sanis Sabrina untuk apa ya? Untuk memberikan waktu mungkin ya, untuk memberikan waktunya sedikit belajar KDPK. Kalau Sanis sibuk atau Sanis belum merasa pelajaran KDPK penting buat Sanis ke depan, boleh nanti hubungi Ibu secara japri. Oke, kita lanjut ya. Ibu mau tanya buat Anastasia Amara, apakah posisi litotomi diperlukan pada saat penggunaan atau pemasangan alat kontrasepsi atau keseluruhan pemasangan alat kontrasepsi? Enggak, Bu. Oke, tidak. Kalau yang litotomi itu buat IUD doang. Ya. Yang kayak yang huruf T itu. Ada doangnya ya. Ke dalam. IUD doang ya. Oke, betul ya. Bahwa pemasangan IUD itu apa namanya? IUD kepanjangannya apa? Ayo, calon bidan akan berhubungan dengan alat kontrasepsi. Apa yang kepanjangan dari IUD? Apa? Intrauterus bukan? Ya, intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Itu ya. Jadi jangan cuma tahu iud tapi tidak tahu kepanjangannya. Oke. Bahwa pemasangan IUD itu menggunakan posisi litotomi atau ketika kita mau melakukan operasi atau ada yang berhubungan dengan rektumnya, anusnya, ambeien atau kita mau melihat atau melakukan pemeriksaan ketika pasiennya terlalu gemuk, kemudian kita mau melihat apakah ada hemoroid atau tidak, kemudian pada saat kita buat posisi SIMS dan kita tidak bisa memeriksa dengan baik, maka kita bisa melakukan pemeriksaan selain dengan dorsal recumbens, boleh juga menggunakan posisi litotomi. Itu ya. Oke, apalagi posisinya tadi? Pektoral. Hah? Genupektoral, Bu. Genupektoral. Oke, cakep. Genupektoral itu seperti apa? Posisi menungging, kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur. Ya. Perlu nggak sih kita atau ada nggak sih tindakan yang kita lakukan harus dengan posisi genupektoral? Tiara Wijaya. Iya, Ibu. Oke. Bidan, ada nggak tindakan bidan harus melakukan posisi genupektoral? Enggak. Itu Bu Yakin? yang masukin obat lewat rektum, anus. Ya, masukin obat lewat rektum juga boleh. Kemudian pada saat usia kehamilan sudah 32 minggu atau mulai dari 28 minggu ketika memang masih bisa bergerak ya, masih bisa bergerak. Jadi ketika posisi pasien kita dada sungsang, ya sungsang, itu masih bisa bergerak, masih bisa muter, maka kita sering melakukan pasien itu seperti genupektoral atau sujud sehingga bagian yang berat menjadi
turun ke ini, jadi perubahan posisinya. Jadi kita bisa menggunakan atau meminta pasien itu posisi sujud selama kurang lebih dari 5 menit, terus kemudian diganti lagi posisinya, itu dilakukan latihan berulang. Meskipun pasiennya kita minta posisi sujud atau genuflektural, bukan berarti kita bisa menjamin bahwa posisi sungsang akan berubah menjadi posisi normal. Tidak juga ya. Tapi ada pada beberapa kasus dari penelitian yang sudah dilakukan, ketika disarankan ibunya melakukan posisi genuflektural ataupun posisi sujud, itu bisa memperbaiki posisi dari janinnya sendiri. Oke. Ada lagi? Tadi ditanyakan. Tadi ada yang menanyakan pertanyaan yang bagus. Ada nggak sih masalah ketika kita melakukan mobilisasi? Itu tadi pertanyaan siapa? Ulul, Bu. Ulul, oke. Ada nggak permasalahan ketika melakukan mobilisasi? Nggak ada, Bu. Adanya imobilisasi, Bu. Kenapa? Adanya imobilisasi. Apa tuh imobilisasi? Soalnya Siti Arapa, soalnya Hoirunisa mau dengar. Hoirunisa, kamu ngintip di mana, sayang? Oke. Hati Mulyadini. Apa imobilisasi, Siti Rahma? Kalau iya diimobilisasi adanya infeksi saluran Ini. Hah? sembelit. Imobilisasi. Imobilisasi. Ituan, Bu. Tadi pertanyaan Ulul itu ada nggak akibat mobilisasi, Bu? Ya. Terus kan nggak ada kan, Bu, adanya imobilisasi. Nah, akibat dari imobilisasi itu, yang tadi, Bu, yang tadi Septi sebutin, infeksi saluran kemih, sembelit, infeksi paru, gangguan aliran darah, luka tekan, sama sendi kaku. Ya, itu benar. Tapi yang mau Ibu tanyakan, kan teman-temannya harus tahu apa sih itu imobilisasi? Kenapa bisa mengakibatkan sampai sembelit, infeksi? Itu kenapa? Keterbatasan gerak bukan sih, Bu? Keterbatasan gerak. Gerak. Nah, kalau kita melakukan mobilisasi terlalu dini, bermasalah apa enggak? Kan kita nih sebagai tenaga kesehatan nih, ketika nanti kita turun ke rumah sakit, kita harus tahu dong ketika kita jaga pasien, terus kemudian kita merawat pasien yang pos SC, ya, pos SC, ya. Pada saat pos SC, kita udah tahu mobilisasi, terus kemudian ada nggak? Itu kan ada ditentukan jam sekian hanya baru boleh miring kanan, miring kiri, jam sekian baru boleh duduk di tempat tidur, turun tempat tidur. Nah, kenapa harus ada protap seperti itu? Apakah bermasalah? Atau apakah ada permasalahan ketika kita melakukan mobilisasi terlalu dini? Dijawab oleh Iik Oktaviani, menurut Iik. Apa? Ada di lantai ngerti. Mbak Yeyen jam 8. Di sini kan? Iya. Mau booking, Bu? Mau booking. Tapi kalau misalnya kautannya udah 10, kita di ini apa di garden. Kalau apa? Kalau kautannya udah 10, mau lebih 10 kita di garden. Karena kalau pilates pakai karpet. Iya. Kalau pakai karpet kan nggak bisa, tapi di garden Mbak. Oh, ya udah. Binatang ya gigit. Ini untuk atas sama siapa, Pak? Lanjut gak apa-apa. Bu siapa? Melina. Bu Melina ya. Baik. Pilates ya, Pak? Ya, yang lain tadi mana yang Ibu tanya?
Ada nggak bahaya ketika kita melakukan mobilisasi terlalu dini? Gak apa-apa, Nada sambil kerja. Ada kali Bu. Apa? Ada Bu mungkin karena Gak apa-apa ya, Ibu justru senang ketika ada sambil bekerja tapi masih memiliki niat untuk belajar. Itu Ibu salut, karena Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Ibu kuliah itu pada saat sudah menikah. Ya, jadi Ibu punya anak, punya kerja, kuliah lagi. Itu salut buat orang-orang seperti itu. Oke, lanjut tadi. Mana? Ada nggak menurut yang belum bersuara? Nazwa. Nazwa, suaramu mana Nazwa? Ya, Ibu. Oke, menurut Nazwa, ada nggak sih masalah ketika kita melakukan, ini masuk penilaian ya, lisan. Jadi ini diskusi, tapi Ibu sudah catat nama-namanya tadi, dan ini juga Ibu record, nanti untuk melihat keaktifan kalian, terus kemudian bisa menjawab pertanyaan atau tidak. Oke, ada nggak sih permasalahan menurut Nazwa ketika seseorang atau pasien itu kita lakukan mobilisasi terlalu dini? Ada, Bu. Ada. Nggak usah ragu, kan kita sambil diskusi. Menurut Nazwa, apa? Tadi kan dampaknya ketika tidak melakukan mobilisasi kan tadi banyak bisa sembeli, terus kemudian bisa terjadi infeksi, saluran kemih. Nah, kalau terlalu dini? Apa ya, Bu? Ih, takut salah. Kenapa harus takut salah? Nggak usah takut. Pertama harus berani aja dulu. Modal utama kita adalah berani mengeluarkan pendapat yang kita miliki. Ya, Nada ya? Ya, Ibu. Ibu maaf ya, Bu. Nggak apa-apa dong, sayang. Kan Ibu selalu mengatakan Ibu lebih senang dengan orang yang punya niat juang tinggi. Oke? Ya, soalnya rekan saya nggak masuk, Bu, jadi saya ngegantiin di depan. Ya, nggak apa-apa dong. Ya, Sambi ya. Nanti kalau butuh record hasil diskusi kita hari ini, boleh minta ke Ibu kok. Oke, mana Nazwa? Menurut Nazwa? Ya, Ibu, apa, Bu? Nah, bahaya tadi kan udah disebutin bahaya. Nah, menurut Nazwa apa sih kira-kira bahayanya ketika seseorang tuh kita lakukan pergerakan atau mobilisasi belum pada waktunya? Bisa terjadi infeksi. Mungkin, Bu. Infeksi. Amarah itu amarah mengernyitkan kening. Artinya dia tidak setuju. Kenapa? Amarah. Emang menurut Amarah apa? Waduh. Lah, Anastasia langsung. Bantuin saya. Enggak, kalau menurut Ara kayak lebih kan lebih kayak kelelahan kayak gitu, bukan infeksi. Kalau infeksi kan kayak lebih apa ya, dia punya penyakit itu baru infeksi, tapi kalau itu mah enggak sih, kata orang enggak infeksi. Yo, yang lain keluarkan pendapatnya. Oke, bagus ya, Ra. Yang lain Nisa Mesap tuh nih. Kamu pendapatnya apa? Tiara nggak usah senyum-senyum, tinggal di pendapatmu sebutin aja, Ra. Tiara. Nisa? Ya, Nis? Hai, Nisa. Kita nggak dengar suara Nisa. Nanda boleh Nan. Belum ada kedengaran suara Nanda hari ini? Ya, Ibu. Apa Nan? Apa, Bu, pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Coba, Nazwa, apa pertanyaannya? Ibu maaf, Nisa nggak ada suaranya, Bu. Iya, Nisa kenapa suaranya nggak ada?
Tadi juga Bu Nisa ngasih pertanyaan tapi nggak ada di sini, nggak kedengeran. Jadi Audionya melalui mungkin, audionya nanti diperhatikan lagi ya, Nis. Mungkin kamu tadi tidak mengaktifkan audionya. Mungkin dicek, soalnya ada 2 ya, Azaria sama Nisa. Tapi kalau Azaria kenapa di mute, orang suara kamu nggak kedengaran tahu, Jar? Nah, oke. Sama ya, sama berbahaya ketika kita tidak melakukan mobilisasi juga berbahaya. Ketika melakukan mobilisasi terlalu dini juga berbahaya. Ya, coba bayangkan ketika ibu pos SC, belum waktunya kita sudah memberikan atau melakukan atau memperbolehkan dia turun dari tempat tidur. Apa yang ada? Bisa fraktur atau bisa cacat. Ya, makanya pada saat ibu pos SC, dia hanya boleh 2 jam, dia hanya boleh miring kanan ataupun miring kiri. Ketika dia langsung kita turunkan dari tempat tidur, pada saat semua, karena habis dapat anestesi, semua struktur dalam tubuhnya sarafnya itu belum berfungsi secara sempurna, maka dia harus bertahap dulu. Untuk mobilisasi saja harus bertahap. Ya, kenapa juga pada pasien-pasien operasi yang dia mendapatkan anestesi tidak diperkenankan minum, ya minum, ada kan? Pernah dengar nggak? Iya, Bu. Jangan dikasih dulu, jangan dikasih kalau anestesinya umum ya, general ya, atau semuanya. Kalau cuma lokal nggak ada masalah sih, nggak terlalu masalah. Tapi ketika dia menggunakan anestesi umum ataupun general, kan tidak diperkenankan minum ataupun makan sebelum buang apa? Buang angin. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak sih? Apa cuman ngikutin aja kita seperti robot, ngikutin aja, oh kata dokter belum boleh minum karena belum platus, gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya karena apa. Karena apa? Karena memang sistem pencernaannya belum berfungsi. Jadi ketika kita masukkan minuman ataupun makanan, kita khawatirkan nanti tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, tapi masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga terjadi aspirasi. Itu yang kita khawatirkan, karena semua sistem-sistem organ di dalam tubuhnya belum berfungsi secara sempurna atau secara baik, pengaruh dari anestesi tersebut. Oke, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ibu mau tanya dong? Kita masuk ke pertanyaan yang materi yang sebelumnya. Putri Adelia Eka. Oke. Ketika kita mau melakukan pemasangan IV kateter ataupun pemasangan infus pada pasien anak-anak, maka IV kateter yang kita butuhkan nomor berapa? Tidak diperkenankan membuka buku lagi, tapi kita nih diskusi atau evaluasi secara lisan. Nomor 24 sama 2 atau 26. Nomor berapa? 24 atau 26. Kalau pada neonatus atau ini udah pastikan saja kita menggunakan nomor 26. Oke, Ibu mau dengar suara dari Putri Wulandari. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan ketika kita akan memasang infus? Suntikan. Ya, Bu. Suntikan. Bu, bukan, Bu. Masang infus itu. Apa namanya? Yang selang itu, selang infus ya, Bu. Ya, set infus ya, jangan selang ya. Nanti kamu selang itu banyak. Iya, Bu. Selang air, selang gas. Set infus. Ya. Iya. Terus apa lagi? Cairannya. Cairan, betul. Apalagi set infus, cairan, apalagi langsung dibaca, dilanjutkan oleh ketika Ibu, gini ya, Ibu sebutin namanya, langsung sebutin apalagi alat-alat dan bahannya ya. Kita ulangin pertanyaannya, sebutkan alat dan bahan untuk pemasangan infus. Dira Putrisari. Terus itu pena, masukkan pena. Apa? Bukan, Bu, bukan.
Bentar, Bu. Cuman satu aja karena Ibu mau nanti bergilir semua bagian. Apa? Cairan. Cairan. Hilyatul Aulia. Torniquet. Cakep, pernikat. Alifa Dinda Aulia. Apa? Alkohol 70%. Cakep. Tiara Wijaya. Rasa steril, Bu. Apa? Rasa steril, oke. Rasa steril, Bu. Ara. Penghalat, Bu. Oke. Septi Manulang. Avokat atau sama gunting, Bu. Oke. Putri Adelia Eka. Ya, Bu. Nggak ada lagi ya Bu ya. Harus fokus pertanyaannya. Oke. Nisa nanti kalau Ibu mau tanya Nisa gimana ya? Biar Nisa dapat poin. Sekarang bisa nggak, Bu? Ada sarannya nggak, Bu? Oke, sudah. Oke. Pertanyaan untuk Nisa. Berapa jarak klem roll? Ya, Ibu. Maaf, apa? Berapa jarak klem? Kemarin Ibu sebutin bahwa posisi klem roll berapa? Berapa senti? Suaranya putus-putus, Ibu. Suara Ibu putus-putus. Suaranya iya, Bu. Putus-putus, Bu. Oh, masa sih giliran udah evaluasi langsung putus-putus suara Ibu? Gimana sih? Serius putus-putus suara Ibu? Dia enggak sih, Bu? Nah, Udah enggak, Bu. Udah enggak. Nah, di orang yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tidak putus-putus, tapi di tempat yang belum menjawab, suara Ibu tiba-tiba putus-putus. Ibu akan menggunakan beberapa teknik untuk evaluasi. Ada evaluasi lisan, ada secara tertulis. Ibu akan menggunakan Google Form dan apapun nanti untuk pembelajaran kita, ya. Dan Ibu selalu membuka WhatsApp group untuk media diskusi. Jika ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang belum kalian pahamin tentang atau mengenai materi KDPK, silahkan kita diskusi di grup. Itu grup dibuka 24 jam. Ya. Oke. Pertanyaan buat Sabrina Oktaviana. Apa perbedaan pada saat kita memasang infus untuk pasang infus biasa atau ketika kita mau atau hendak melakukan transfusi darah? Aku perbedaan. Ibu udah bayar wifi, udah bayar loh. Ngelek. Maaf, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Sab. Ada kok perbedaan yang paling mencolok apa? Kalau infus itu memasukkan ke cairan darah. Kenapa, sayang? Memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah. Sama-sama ke dalam pembuluh darah. Jadi baik itu cairan biasa ataupun darah itu sama-sama ke pembuluh darah. Mana ada cairan kita masukin kemana? Kan sama-sama melalui vena atau arteri. Hah? Iya. Nah, apa yang berbeda? Ara udah sampai ketawa. Apa yang berbeda? Siapa yang tahu? Kalau pemasangan infus dia operasi, Bu. Septi. Terus kalau transfusi darah, kalau pemasangan infus dia melalui operasi, Bu. Tapi kalau dia transfusi darah, donor darah. Iya nggak sih, Bu? Oke, satu yang berbeda adalah apa? Ukuran kateter, Bu. IV kateter Ukuran ya. kateter. Tolong disebutkan IV kateter, jangan cuman kateter. Karena kalau cuman kateter dia dipergunakan untuk kateter itu biasanya kalau hanya kateter dia adalah untuk eliminasi urin. Tapi kalau IV itu artinya intravena kateter atau yang disebut dengan aboket. Nama kerennya atau nama orang paling sering kenal itu adalah aboket.
Ya. Dari albuket-nya sendiri, ketika kita memasang transfusi biasanya yang besar atau nomornya lebih kecil, terus kemudian biasanya paling terlihat itu adalah perbedaannya adalah set infusnya. Kalau set infus biasa, dia tidak ada saringan untuk darahnya. Ya, set infus ada berapa tipe? Ayo. Ada 2, cakep. Apa saja? mikro Ada makro sama mikro. Cakep, pasti. Mikro dan makro. Apa perbedaan mikro dan makro? Kalau mikro buat anak-anak, makro buat orang dewasa. Cakep.